Selasa malam 29 Juli 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan jadi tempat paling berisik, paling menggugah dan paling mendebarkan di seluruh Indonesia. Soalnya malam itu bukan cuma final biasa yang bakal digelar, tapi laga penentuan antara Indonesia U23 versus Vietnam U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Sebuah pertandingan yang bukan cuma soal trofi, tapi tentang harga diri, balas dendam dari masa lalu, dan adu mental antara dua raksasa sepak bola muda di Asia Tenggara. Setelah kekalahan menyakitkan 2 tahun lalu di final 2023 lewat adu penalti 6-5 di Thailand, kini Garuda Muda punya kesempatan membalas di kandang sendiri dengan dukungan ribuan supporter yang siap mengguncang langit Jakarta. Tapi seperti biasa, kalau udah bicara Indonesia lawan Vietnam, tensinya nggak pernah datar. Apalagi sekarang banyak drama pemanasan yang bikin laga ini makin beraroma panas. Salah satunya soal wacana penggunaan teknologi VAR atau dalam konteks ASEAN sering disebut VAR. Kabar soal VAR ini pertama kali muncul dari akun media sepak bola regional The ASEAN Football yang menyebut bahwa laga final nanti akan menggunakan VAR untuk pertama kalinya di turnamen ini. Tapi sampai sehari sebelum pertandingan belum ada konfirmasi resmi dari AFF. Manajer Timnas Indonesia Ahmed Zaki Iskandar juga menyebut pihaknya masih menunggu kepastian dari panitia. Yang menarik, media-media Vietnam langsung reaktif soal isu VAR ini. Beberapa dari mereka seperti Soha Vien bahkan menyindir bahwa penggunaan VAR hanya akan menguntungkan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka mempertanyakan kenapa teknologi ini tidak digunakan sejak awal turnamen dan menuding ada keistimewaan buat Indonesia karena wasit-wasit lokal disebut baru saja menyelesaikan pelatihan VAR. Intinya, narasi yang dibangun oleh media Vietnam seperti ingin menunjukkan bahwa AFF memberi keuntungan kepada Indonesia di final. Tapi ya lucu juga kalau tuan rumah disalahkan karena pakai teknologi yang jelas tujuannya buat keadilan pertandingan gitu. Sementara itu, kalau bicara performa tim, Indonesia U23 sejauh ini menunjukkan progres yang positif sejak awal turnamen. Anak-anak asuhan Gerald van den Broek, mantan pemain top Belanda yang pernah juara Piala Eropa 1988 dan Liga Champions bersama PSV, memulai turnamen dengan kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam, lalu menang tipis 1-0 atas Filipina dan imbang 0-0 melawan Malaysia. Hasil ini cukup untuk membawa Indonesia keluar sebagai juara grup. Di semifinal, mereka meladeni permainan keras Thailand dan berhasil menang lewat adu penalti setelah bermain 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Sebuah pertandingan yang menguras emosi dan tenaga, tapi sekaligus menunjukkan bahwa mental Garuda Muda makin tangguh. Pelatih Van den Broek pun mulai terlihat meninggalkan jejaknya dalam cara main tim. Indonesia kini lebih sabar membangun serangan, berani menguasai bola, dan tidak terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Ada ritme yang mulai terbentuk, meski belum sempurna. Tapi masalahnya, dua gelandang andalan Indonesia sedang mengalami cedera. Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Arkan yang tahun lalu dinobatkan sebagai pemain terbaik AFF U23 masih diragukan tampil karena cedera yang belum pulih. Sedangkan Tony hampir dipastikan absen. Ini tentu menjadi kerugian besar karena keduanya adalah motor permainan di lini tengah. Tanpa mereka, Indonesia harus berpikir ulang untuk skema dan kontrol permainan. Di sisi lain, Vietnam tampil konsisten seperti biasanya. Mereka datang dengan status juara bertahan 2 kali berturut-turut, dan di semifinal mereka mengalahkan Filipina 2-1 dengan permainan yang dominan. Pelatih Kim Sang-sik menerapkan filosofi main ofensif dan pressing tinggi yang bikin lawan sering panik. Dengan penguasaan bola 56% di semifinal, Vietnam kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang terbiasa mengontrol pertandingan, dan di final nanti mereka tentu mengincar hat-trick juara yang akan menegaskan dominasi mereka di kawasan. Nah, selain VAR dan taktik, panasnya atmosfer pertandingan juga dipicu oleh pernyataan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Seusai semifinal, beliau menyampaikan pesan tegas ke pemain, jangan biarkan Vietnam injak-injak kandang kita. Pernyataan ini langsung viral dan jadi bahan panas di media Vietnam. Beberapa bahkan menganggap ini provokatif, tapi sebenarnya maksud Pak Erick jelas, kita harus berani tampil militan dan tak gentar menghadapi permainan keras lawan. Bukan berarti bermain kasar, tapi harus tampil fight dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan tuan rumah yang bisa diremehkan. Stadion Gelora Bung Karno sendiri diperkirakan akan penuh sesak, tiket ludes dalam waktu singkat. Supporter dari berbagai daerah sudah berdatangan ke Jakarta, dan media sosial sudah ramai dengan dukungan untuk timnas. Tagar Garuda bangkit dan final AFF U23 terus menggema dengan ribuan
ribuan netizen membagikan semangat dan harapan. Bahkan banyak yang siap menyanyikan lagu-lagu nasional dari menit awal hingga akhir laga. GBK akan menjadi benteng merah putih yang sulit ditembus, baik secara atmosfer maupun mentalitas. Meskipun Indonesia datang dengan sedikit kerugian akibat absennya pemain kunci, tapi satu hal yang bisa dipegang, ini laga kandang. Ini momen balas dendam yang ditunggu-tunggu sejak tahun 2023. Coach Panenbrug kemungkinan besar akan menurunkan formasi yang mirip dengan semifinal, dengan beberapa penyesuaian di lini tengah dan pressing lawan. Tapi satu hal yang pasti, tim pelatih sudah menyiapkan plan B jika skenario tak berjalan sesuai harapan. Dan Garuda Muda seperti yang sudah-sudah, bukan tim yang gampang menyerah kok. Laga ini lebih dari sekedar final, ini adalah pertarungan harga diri. Ini soal membungkam komentar sinis dari media asing. Ini tentang membuktikan bahwa sepak bola Indonesia masih punya gigi, masih punya mental, dan masih layak diperhitungkan di level regional. Apalagi setelah masa-masa sulit yang pernah kita lalui, kemenangan di GBK akan jadi sinyal kebangkitan yang nyata. So, buat para pemain, pelatih, dan seluruh elemen timnas, fokus, percaya diri, dan jangan gentar. Jangan terprovokasi, tapi jangan juga takut adu fisik. Karena ini bukan laga biasa, ini final, dan ini kandang kita. Buat rakyat bangga, buat lawan kagum, dan buat diri sendiri jangan sampai menyesal. Bismillah, madap, dan buat diri sendiri jangan sampai menyesal. Bismillah, Garuda di dadaku, semangat juaraku.